Wah, ternyata mapnya ngeprank nih. Lewat jalan hancur di tengah sawah. Buset, buset. Oke teman-teman, konten kali ini kita langsung uji keiritan Sienta Matic ya, karena belum diuji. Dan sebelum itu bannya sudah upgrade yang tipe gede ya. Ini 205 55, yang aslinya 50 dan 195 kalau nggak salah. Jadi nanti akan ada pergeseran di kilometer, AVG dan speednya juga, yaitu sekitar 2-3%. Oke, seperti apa iritnya Sienta V-Matic saat kita coba di jarak sekitar 50 km. Oke, kita start. Oke, kita langsung reset AVG nya. Ini tadi habis dari dalam kota padat banget, dapat 11, sekian. Oke, langsung kita cus ya. Oke, ini ketemu di 22,9 km per liter dengan jarak sekitar 4 kilometeran dari rumah tadi ya, tanpa di reset. Dengan cara bawa kurang lebih antara 50-60 km per jam dan AC-nya cenderung dimatikan. Tapi kalau sudah panas kita nyalakan terus kemudian kita matikan lagi. Ini kayaknya akan terus naik ya AVG-nya, karena dari Genteng ke Banyuwangi itu sedikit menurun, jadi kemungkinan besar akan bertumbuh. Nah, ini sekarang sudah di 24 km per liter. Nah, ini sudah 10 km lebih ya, 11 kilo tepatnya. Ini masih dapat di 23 km per liter. Ini mulai merapat karena banyak motor-motor dan ada truk besar, jadi nggak bisa nyalip juga. Nah, ini sudah masuk kota Rogojambi teman-teman. Ini dapat di 23,4 km per liter. Kalau kita amati jarumnya itu selalu di 1,1 sampai 1,5 doang ya sepanjang perjalanan tadi. Jadi CVT nya itu kalau nggak lebih dari 60 itu selalu stay di 1,1 sampai 1,22. Kecuali AC nya on ya. Kalau AC nya on dia langsung shifting di 1,5 dia. Jadi kayak ada tambahan RPM untuk mendinginkan AC nya itu. Sudah sampai Banyuwangi ya. Ini di depan ada dealer Honda. Dulu aku beli Brio di sini ya. Termasuk CSG K5 adekku juga ngambilnya di situ. Nah, ini dealer Toyota dan ini patung kuda ya. Dapat di 24,6 km per liter dengan jarak 25 km dari rumah nih. Nah, ini kita di daerah Giri ya, menanjak ya karena ini perbukitan. Jadi drop lagi di 22,9. Oh, ternyata jalannya makin masuk dan makin menanjak teman-teman. Dan ini ada rel kereta api ya, tapi sudah dikasih palang ya sekarang ya. Harus kita tengok kiri dan kanan. Oke. Nah, ini kalau nggak salah rumahnya si ownernya Jesco yang warna hitam dulu ya. Ngambilnya di sini, di dalam rumah ini kalau salah. Nah, ini perumahannya Villa izin apa tadi ya, di ujung juga rumahnya si bos ini. Oke, klaim. Oh, nggak dipakai kayu ya? Oke. Oh, memori nih kono ding. Aman ya. Nah, ini setelah balik lagi ke kota ya, ke perempatan Patung Kuda, ini dapat di 21,4 km per liter. Nah, ini masuk desa Tambong, 6 km agak menanjak teman-teman. Ini kita mau antar foto. AVG ketemu di 20,6 km per liter. Ini jalannya agak rusak di beberapa spot. Oke, ini sudah balik lagi ya. Di depan ada kereta api lagi lewat. Dan ini AVG-nya ketemu di 20 km per liter.
sudah sampai Rogo Jambi teman-teman, di jalan utamanya ya. Dapat di 19,9 km per liter dengan steady di 50-60 km per jam. Nah ini masuk Rogo Jambi, padat merayap gini sih, tapi pendek sih, paling cuma beberapa kilometer doang. Habis itu lancar lagi kayak biasanya. Ini di daerah Pomo, jalannya hancur, tempat pasir-pasir gitu sih, antar album juga. Ini kita keluar lagi untuk ke rumah. Oke, ini masuk desa-desa lagi ya. Ini tembusan mau ke rumah dari Rogo Jambi, karena rumah kliennya di sini. Ini dapatnya di 19,7 km per liter. Jalannya hancur bos. Wah ternyata mapnya ngeprank nih, lewat jalan hancur di tengah sawah. Buset, buset. Secara Google sih dekat sih, cuman lebih cepat lewat aspalnya sih. Ini asli kena prank sih. Buset, masih jauh lagi. Setelah 200 meter, belok kanan. Nah ini dapat di 19,1, jadi semakin merayap itu semakin boros teman-teman. Itu semua mobil sih, kecuali mobil hybrid ya. Ini mobil biasa, semakin merayap semakin boros. Buat teman-teman yang tanya lampunya pakai apa, ini kita pakai Velet IPH PST yang dulu di Livina, terus kemudian aku pindah di Datsun, sekarang aku pindah di sini. Terus bilet satunya mana? Bilet satunya relenya lagi mati, belum sempat ku repair ke garansi ya. Garansinya di ini sih lagi tahun baruan. Nah ini sudah balik di jalan ya, ini sudah mau sampai kayaknya. Dapatnya di 19 km per liter teman-teman. Jadi dengan rute yang se ekstrim itu ya, campuran tanah-tanah kayak tadi, terus dalam kota juga, ke arah tanjakan juga, ke desa-desa juga, ke jalan-jalan rusak. Memang tidak ada macet, tapi ada beberapa spot yang merayap. Itu jatuhnya di 19 ya berarti ya. Ini sampai rumahnya kemungkinan ya di 19-an sih. Tergolong lebih irit daripada rekor dari Sienta manual 2018 akhir yang sudah upgrade itu ya, apa itu, air intake gitu ya. Itu kalau nggak salah dapatnya di 18, sekian ya. Itu pun antar mama kerja dengan rute full aspal ya. Sedangkan ini kan rutenya ada rute-rute jalan rusak juga, dan ini matic dan bannya ini dibesarin. Itu masih dapat di 19. Padahal air intake-nya masih model lama, apalagi dipakai model baru ya. Parah sih asli, ini irit sih memang. Tapi ya gitu tadi, kita bawanya harus bener-bener kayak cuman dituntun doang gitu sih, dan AC-nya pun harus pelit-pelit gitu sih. Dan pakai seperti ini tuh rasanya ngantuk gitu sih, jadi kayak terlalu lambat gitu sih. Bagi penumpang mungkin nyaman dan bisa tidur ya, tapi bagi sopir mungkin terlalu ngantuk, apalagi kalau luar kota dengan cara bawa seperti ini, kayaknya dikit-dikit mampir pom tidur ya, saking ngantuknya. Karena Sienta ini entah kenapa ya kayak bikin ngantuk gitu sih, antara road noise-nya sama bantingannya itu, ayun-ayunannya itu kadang bikin kayak selir-selir gitu sih bahasa Jawanya, kayak bikin ngantuk gitu sih. Apalagi ditambah audionya yang sudah enak gitu. Aduh, ini mobil sebenarnya kayak hidden gem gitu sih untuk harga 150 jutaan. Buat teman-teman yang mau beli LCGC, sangat saya pertimbangkan untuk mending beli Sienta teman-teman, karena jauh banget. Keiritannya juga sama, tapi kenyamanannya jauh banget. Fitur-fiturnya sama kelasnya, waduh jauh. Memang pajaknya mahal sih, ini di 3,7. Ini mau bayar pajak juga. Nah itulah, makin naik ya dia di 19. Ini dia sampai rumah makin naik lagi. Nah ini dapatnya di 19,2 km per liter. Trip 72 km. Range-nya masih 91. Tadi berapa ya? 150 jadi 21. Jadi range-nya pun salah kira-kira juga. Wah, suara satu memang iritnya sih.